Selamat pagi, saya Rachel Kusuma, NIM 19075111077. Di sini saya akan menjelaskan barang publik secara umum. Barang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu barang privat dan barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik adalah salah satu contoh atas eksternalitas konsumsi. Setiap orang harus mengkonsumsi barang dengan jumlah yang sama. Karakteristik barang publik ada dua, yaitu sifat tidak bersaing dan sifat tanpa pengecualian. Sifat tidak bersaing maksudnya dapat dikonsumsi sebanyak-banyaknya oleh seseorang tanpa mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi orang lain. Contohnya yaitu konsumsi atas lampu jalan. Seseorang dapat terlindungi dari gelapnya malam tanpa mengurangi kebutuhan orang lain atas lampu yang digunakan. Yang kedua yaitu sifat tanpa pengecualian, yang artinya pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam mencegah atau membatasi seseorang yang tidak memberikan kontribusi untuk mengkonsumsi barang publik. Contohnya yaitu pembayaran pajak. Misalnya, si A tidak memberikan kontribusinya untuk membayar pajak. Akan sulit bagi pemerintah untuk mencegah si A agar tidak menggunakan jalan umum, karena apabila pemerintah mencegahnya akan merugikan orang yang membayar pajak. Salah satu masalah yang timbul atas barang publik yaitu free riding, yang artinya ikut menikmati barang publik tanpa kontribusi tertentu, sedangkan orang lain harus mengeluarkan kontribusinya untuk membangun barang publik tersebut. Terima kasih. Putri Sista Sastiti Widiartini, NIM 19075111045. Sebelumnya di bab ini hanya terdapat satu soal, yang mana nanti rekan saya akan menambahkan atau menjelaskan contoh soal tambahan. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu misalkan 10 orang tinggal dan masing-masing dari mereka bersedia membayar sebesar $2 untuk setiap lampu jalan tambahan. Kemudian terlepas dari jumlah lampu jalan yang disediakan, jika biaya menyediakan X lampu jalan diberikan oleh C, X sama dengan X2, pertanyaannya berapa jumlah lampu jalan Pareto yang efisien untuk diberikan. Kemudian penyelesaiannya yaitu dari soal ini yaitu diinginkan tingkat substitusi marginal sama dengan biaya marginalnya untuk menyediakan barang publik, yang dimana kita ketahui jumlah MRS yang kita dapat dari soal tersebut yaitu senilai 20. 20 ini didapat dari 10 dikali 2, yang dimana 10 itu merupakan jumlah orang yang tinggal, kemudian dikali dengan 2 merupakan harga dari mereka yang bersedia membayar untuk setiap lampu jalan tambahan, yaitu sebesar $2. Kemudian diketahui biaya marginalnya itu adalah 2X. Jadi di sini kita memiliki persamaan, yaitu 2X sama dengan 20, yang mana dapat disyaratkan bahwa X itu sama dengan 10, maka jumlah efisien lampu yang paling efisien yaitu adalah totalnya 10. Dengan NIM 19075111070 akan mempresentasikan soal nomor 2, yaitu pertimbangkan permainan berikut ini sebagai solusi untuk masalah barang publik dalam hal kepentingan publik diskrit dengan 2 agen. Setiap agen menyatakan tawaran B jika B1 ditambah B2 lebih dari atau sama dengan C. Bila barang tidak disediakan, maka agen tidak membayar apa-apa. Apakah hasil efisien equilibrium untuk pemain atau ada hal lain yang merupakan keseimbangan? Jawabannya adalah diperkirakan jika efisien untuk menyediakan barang publik bersama, tetapi agen lain tidak menyediakan itu sendiri, maka setiap set tawaran sedemikian rupa, yaitu B1 ditambah B2 sama dengan C, apabila B1 kurang dari R1, adalah keseimbangan untuk pemain. Namun ada banyak juga keseimbangan yang tidak seefisien seperti B1 sama dengan B2 sama dengan 0.
Perkenalkan, nama saya Ana Agung Intan Aprilia Pertamayanti, NIM 19075110470. Kesimpulan, barang publik adalah barang yang setiap orang dapat mengkonsumsinya dalam jumlah yang sama. Contohnya seperti pertahanan nasional, udara, jalan, dan sebagainya. Jika suatu barang publik disediakan dalam jumlah tetap atau tidak disediakan sama sekali, maka syarat yang diperlukan dan cukup untuk ketentuan agar Pareto efisien adalah bahwa jumlah kesediaan untuk membayar melebihi dari biaya barang publik itu sendiri. Jika barang publik dapat disediakan dalam jumlah variabel, maka kondisi yang diperlukan agar jumlah tertentu menjadi efisien Pareto adalah bahwa jumlah kemauan marginal untuk membayar atau tingkat substitusi marginal harus sama dengan biaya marginal. Secara umum, mekanisme individualistis tidak akan menghasilkan jumlah barang publik yang optimal karena masalah free riders. Sekian.